Bisa Bu ya? Oh, sudah Ini, mulai? ya Bu, saya bisa nih Bu, recordingnya lagi jalan ini. Oh ya, boleh. Ya. Jadi sebelumnya Bu, untuk kegiatan peer teaching malam hari ini, saya tampilkan untuk aksi keempat, materinya bentuk molekul, dan dari 2 pertemuan ini saya tampilkan untuk pertemuan kedua Bu. Sebelumnya juga saya sampaikan kepada teman-teman, nanti karena ini sebagai peserta didik, mungkin nanti saya mohon maaf kalau misalnya keceplosan hanya memanggil nama aja ya, takutnya kebawa suasana, cuma manggil nama, saya mohon maaf. Izin saya share screen Bu ya. Maaf Bu, apakah sudah terlihat Bu? Masih loading kalau tempat saya. Nah, ini sudah. Sudah Bu? Oh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebelumnya ketua kelasnya Pak Ardin ya. Mungkin Pak Ardin bisa pimpin doa dulu sebelum kita mulai belajar. Pak Ardin, silakan Pak Ardin. Ardin saja, Pak. Oh siap, silakan Ardin. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa saya pimpin. Doa selesai. Terima kasih Pak. Saya kembalikan sama Pak Setiawan. Ya, terima kasih Ardin. Oke, sebelumnya hari ini ada yang sakit? Tidak ada Pak. Ada nggak? Hadir semua. Sehat semua ya? Sehat semua Pak. Hadir semua hari ini ya? Ya Pak, hadir semua. Oke, karena hari ini sudah hadir, jadi pelajarannya supaya lebih maksimal gitu ya. Karena sudah hadir. Oke, sebelumnya untuk pembelajaran hari ini supaya lebih semangat, kita belajarnya secara kelompok ya. Supaya lebih semangat kita belajar secara kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya saya yang bentuk. Jadi nanti mekanismenya ini kan sudah berurutan nih duduknya nih per baris ya. Karena ini ada 30 orang, kita buatnya jadi 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya ada 6 orang ya. Jadi nanti silakan sebutkan angka 1 sampai 6 secara berurutan bergantian. Dari depan 1 2 3 4 5 6, kemudian 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Bisa ya? Oke, coba dimulai Bapak. dari Ardin dulu deh. Ardin 1. Siap. 1. Febri, oh Bu Uga ya, oke. Lanjut. Enggak Pak, bukan Ibu. 3. Ya, lanjut. 5, 6, Ade, udah belum Ade? ada Pak. Ya, habis 6 langsung 1 lagi, baru berurutan lagi. Coba. 7 atau 1 Pak? 1 ya, habis 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 lagi. Coba. 1 Pak. Oke, sudah semua berarti ini ya. 2. Jadi nanti, oke, Ibu Ain tadi ya. Oke, sudah semua ya. Jadi yang menyebutkan angka sama, itu menjadi satu kelompok. Jadi yang menyebutkan angka 1, berarti kelompok 1. Yang menyebutkan angka 2, kelompok 2, dan seterusnya. Oke, silahkan sekarang duduk bersesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 dan kelompok 1, 2, dan 2. Ayo silahkan disusun dulu. Oke. Sudah ya? Sudah Sudah, siap Pak. semua ya?
Sudah Sudah, berkelompok Pak. semua kan? Sudah Iya, tergabung di Pak. Oke, kelompok. sudah ada Siap. 6 kelompok sekarang. Oke, sekarang kita lanjut. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Kita mau ngapain hari ini? Ada yang tahu nggak? Kalau di situ sih Pak tulisannya bentuk molekul. Bentuk molekul, ya benar. Ini masih kelanjutan dari pertemuan yang pertama, bentuk molekul ya. Jadi kalau secara detailnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, itu ini ya. Jadi menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan media PET Colorado. Pernah dengar problem based learning? Pernah dengar nggak? Pernah, Belum Pak. Ini kalau kita terjemahkan kan problem nih masalah. Salah. Terus ini Ya. berdasarkan learning pembelajaran. Berarti masalah berdasarkan pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan masalah, Oh Pak. iya benar. Jadi kalau bahasa Inggris biasanya dibalik-balik gitu ya. Jadi Ya, sekarang ini Pak. menggunakan Ya, Pak. metode pembelajaran berbasis masalah. Masalah. Intinya nanti saya tampilkan masalah, kemudian kita diskusikan sama-sama, kita simpulkan terkait masalah yang sudah ditampilkan. Menggunakan bantuan media. Media apa? Medianya PET Colorado. Nah, pasti kalian baru dengar kan? Nanti media PET Colorado itu bisa menentukan bentuk molekul, ya. Nah, nanti di sini kalian Ya, Pak. sebagai peserta didik mampu menerapkan teori pasangan elektron, teori domain elektron, menentukan bentuk molekul, menggunakan bahan sekitar ataupun perangkat lunak komputer. Nah, menggunakan model ini yang PBL, menggunakan media PET Colorado, itu harapannya kalian nanti bisa meningkatkan minat belajarnya. Kemudian kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreatif, dan komunikasi. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, masuk ke kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang kalian peroleh setelah pembelajaran hari ini selesai. Ya, yang pertama itu menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi atau kalau disingkat dalam bahasa Inggris itu VSEPR gitu ya. Dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Nah, yang kedua membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar atau perangkat lunak komputer. Nah, kita hari ini menggunakan perangkat lunak komputer. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat gak pertemuan terakhir kita kemarin bahas apa? Lupa? Masih ingat gak ini? Kegiatan kimia Pak. Oke, itu kayaknya 2 pertemuan sebelumnya deh itu. Ini kan pertemuan kedua nih. Di pertemuan terakhir kemarin itu kita sudah masuk bentuk molekul. Cuma di pertemuan kemarin pertama itu Ikatan logam, Boleh, Pak. Pak. ya, Ikatan logam, Pak. Ikatan kovalen. Ikatan Ya. kovalen, Pak. ini kayaknya masih belum move on nih, masih belum move on nih kayaknya ini. Itu materinya 2 pertemuan sebelumnya. Jadi untuk pertemuan terakhir itu pertemuan pertama sudah masuk bentuk molekul. Yang kita menentukan pasangan elektron ikatan atau disingkatnya apa? PEI, Pak. Nah, itu baru menentukan pasangan elektron bebas disingkatnya PEB, Pak. PEB, itu yang terakhir kemarin. Nah, setelah kita menentukan PEI, PEB, berdasarkan PEI dan PEB, kita tentukan bentuk molekulnya itu seperti apa. Nah, pertemuan kemarin yang pertama kan belum. Nah, pertemuan kedua hari ini kita tentukan bentuk molekulnya berdasarkan PEI dan PEB-nya. Oke ya? Sudah ya? Oke, sebelum lanjut, saya tampilkan gambar nih. Nah, di sini ada 2 molekul. Coba deh berdasarkan gambar ini dulu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak atau ada yang mau menyampaikan sesuatu nggak terkait dengan gambar ini? Saya, Pak, mau bertanya. Oke, Wardah, boleh silahkan. Pak, kenapa gambar yang pertama bengkok, yang keduanya lurus? Nah, pertanyaan dari Wardah ini jadi masalah kita pada hari ini, ya. Jadi, ini kan ada 2 molekul nih. Satu molekulnya kan atomnya sama nih, sama-sama 3. Di sini H2O3, CO2-nya ada 3 juga kan atomnya. Tapi kenapa yang H2O itu bengkok, yang CO2 itu lurus? Kira-kira kaitannya sama apa? Ini yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke? Ini jadi masalah kita hari ini. Kita pecahkan kenapa bisa seperti ini. Oke ya, lanjut. Oke, sebelumnya ini kan sudah terbagi jadi 6 kelompok nih. Ini saya kasih dulu LKPD-nya. Jadi untuk LKPD di sini sebagai penunjang
kita menyimpulkan masalah yang sudah ditampilkan yang tadi, yang ditanyakan sama Wardah tadi. Ya, jadi di dalam LKPD ini bisa sambil kalian buka, itu ada kegiatan-kegiatan. Itu sudah secara urutan, tahap demi tahap, supaya nanti kita bisa menyimpulkan masalah yang sudah ditampilkan. Oke, sudah dapat semua ya? Bisa dibuka semua ya LKPD-nya? Aman? Iya, udah. Sudah Pak. Pak. Oke, ya ini ya. Nah, sebelumnya supaya lebih asik lagi pelajaran kita hari ini, jadi nanti ini kan ada 6 kelompok nih. Silahkan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Di sini ada bola-bola undian. Di dalam bola-bola ini ada molekul-molekul yang beda. Ya, silakan coba ada 6 kelompok. Ardin deh maju dulu ngambil perwakilan kelompok. Ambil dulu, sudah dapat Ardin? Sudah Pak, tapi sebelum buka. Oke, buka dulu. Oh, atau nanti dulu deh, kita bukanya bareng-bareng ya. Ambil 5 ya, Pak. sini ambil 5. Sudah banyak sini. Satu kelompok ambil 5, Ardin ambil 5. Oh, 5 nggak Pak? Dulu. Satu ini Pak. Kenapa Ardin? Saya baru ambil satu, mau Oh ambil lagi ya, empatnya. ambil 5 ya, biar nanti kita bisa bandingkan. Ambil 5. Kalau sudah, kelompok 2 mungkin Saya Pak, kelompok 2. oh iya, Wardah, silakan Wardah ambil juga. Ambil 5 ya. Sudah Pak. Oke, kalau sudah diambil, silahkan dibuka. Dibuka dulu dapatnya molekul sejawanya apa. Kalau sudah, nanti tiap kelompok itu bisa dapat beda-beda, bisa dapat atom yang molekul yang sama. Nanti silahkan dituliskan di LKPD-nya. Oke? Oke ya. Nah, kemudian setelah kalian dapat molekulnya, silakan didiskusikan. LKPD itu kan banyak kegiatannya itu, didiskusikan. Pertanyaan-pertanyaan dijawab, yang kosong silakan diisi berdasarkan sumber referensi yang relevan. Nah, di sini sumber referensinya bisa dari mana? Bisa dari buku paket, sudah ada juga kan? Kemudian bisa dari internet, kemana sudah sempat saya izinkan buat hari ini bisa bawa HP. Ya, digunakan buat cari materi tentang masalah kita pada hari ini. Kemudian satu lagi supaya tambah banyak referensi kalian, ini saya bagikan bahan ajar nih. Ya, saya bagikan. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bahan ajar di sini sudah banyak situ, detail dirangkum dan lebih detail, ada latihan-latihan soal juga supaya memudahkan kalian dalam mencari mencari materi untuk masalah yang sudah ditampilkan. Oke, sudah dapat semua ya? Dapat semua? Oke, sudah aman? Iya Pak. Sudah Pak. Ada LKPD, ada bahan ajar, sudah ya. Nah, sekarang saya demonstrasikan nih caranya mengisi LKPD. Sebenarnya di LKPD sudah lengkap semua itu. Awal-awalnya itu gimana, langkah pertama gimana, kedua gimana, ketiga gimana. Ya, saya contohkan, silahkan disimak dulu ya, disimak. Misalnya nih, saya dapat molekulnya H2O. Silahkan dibuka LKPD-nya, kegiatan pertama. Jadi kegiatan pertama kita tulis dulu molekulnya. Karena saya dapatnya H2O, saya tulis H2O. Ya. Kalau sudah, kita tentukan konfigurasi elektronnya tiap atomnya. Coba di sini ada berapa jenis atom di sini kalau H2O? Ada 2 Pak. Ada 2 atom. Ada atom apa aja? Hidrogen Pak. Oh, dan Hidrogen H. dan oksigen. Oke, dari 2 atom ini kita cari konfigurasi elektronnya. Ya, yang pertama atom oksigen dulu deh. Nomor atomnya kan 8 ya. Konfigurasi elektronnya kalau berdasarkan kulit aja. Berarti konfigurasi elektronnya berapa? 26. 26 Pak. 6. Oke. Kemudian di kolom berikutnya ada menentukan elektron valensi. Ada yang masih ingat elektron valensi itu apa? Saya Yang lupa, terluar Pak. Berada di kulit terluar. Ada di kulit terluar, Pak. Elektron yang berada pada kulit terluar. Benar ya, elektron valensinya 6. Pertanyaannya, ini sudah stabil atau belum ya? Belum stabil Pak. Belum stabil karena belum Harus 8. iya. Harus 8 dua Pak. Harus 8, harus oktet gitu ya. Ya, Supaya 8 dia butuh berapa elektron? Sesuai kaidah oktet. butuh 2 Pak. Butuh 2 elektron. Itu untuk atom oksigen. Lanjut ya, karena ada 2 jenis, lanjut ke atom hidrogen. Nomor atomnya 1. Berarti konfigurasi elektronnya 1. 1. Elektron valensinya
1. 1 juga, Satu. Pak. Sudah stabil atau belum nih ya kalau hidrogen gini ya? Sepertinya belum, Pak. Belum ya. Kalau hidrogen supaya stabil harus apa? Dia harus Berikatan. duplet. Ya harus duplet. Dua, Supaya duplet harus duplet, berikatan, bener ya? Dua. Duplet itu 2. Jadi kalau hidrogen ini satu atomnya butuh 1 elektron. Makanya kemarin itu 2 pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke ikatan kovalen ya. Kita buat struktur Lewisnya. Kalau sudah ditentukan atom valensinya tiap atom, kita buat struktur Lewisnya supaya atom oksigen sama atom hidrogennya jadinya stabil ya. Masih ingat ya? Kita buat struktur Lewisnya. Nah, ini struktur Lewisnya nih. Jadi elektron di atom H ini dipakai sama-sama sama elektron di atom oksigen supaya keduanya stabil ya. Karena oksigen butuh 2 elektron, sedangkan hidrogen butuh 1 elektron, jadi 1 elektron dari hidrogen dapat 1 lagi yang dari atom hidrogen yang lain dapat 1. Jadi oksigen dapat 2. Jadi semuanya kebagian ya, kebagian sama-sama. Masih ingat ini ya? Masih ingat dong? Masih Pak, masih. Oke. Kalau sudah, lanjut nih pertemuan kemarin. Kita sudah menentukan PEI dan PEB. PEI-nya ada 2. Kan pasangan elektron ikatan yang ada di atom pusat. Oh iya, atom pusatnya yang ini ya, masih ingat ya? Yang di tengah ini atom pusat. Jadi di sini ada elektron ikatannya 1, 2. Jadi PEI-nya ada 2. Kemudian selain PEI ada PEB, Pak. Kalau PEB itu di atom yang berpasangan di atom pusat yang tidak berikatan. Berarti yang ada berapa? Ada 4 Pak. 2, Pak. Pak, 2 pasang. Oh 2 ya, 2 ya, 2 Karena pasang. 2 Pak, ya. pasang berarti ada 2 gitu ya. Oke. Kan sepasang tuh 2 ya kan? Jadi Ya, Pak, ya. PEI-nya 2, PEB-nya 2. Yang sudah kita bahas. Kemudian bisa nih kita tentukan di notasi VSIPR-nya. Sudah kita bahas juga ini. Jadi pakai permisalan AXE. A itu atom pusat, X itu PEI-nya, E itu PEB-nya. Jadi kalau digambarkan atom pusatnya 1, X-nya ini PI-nya 2, E-nya 2. Ya. Nah, silakan ini nanti disalin di LKPD-nya dari mulai konfigurasi elektron, elektron valensi, struktur Lewis dan notasi VSIPR-nya. Kemudian di bawahnya baru kita tentukan bentuk molekulnya. Menggunakan apa? Menggunakan media PET Colorado. Pernah dengar nggak nih PET Colorado nih? Ardin pernah dengar nggak PET Colorado? Tidak. Belum pernah Pak. Belum pernah ya. Kita coba sama-sama langsung praktik supaya paham ya. Jadi nanti ini menggunakan ini kita pakai data dari PEI dan PEB-nya ini. Kita masukkan ke PET Colorado. Silakan dibuka LKPD-nya halaman berikutnya. Di situ sudah ada petunjuk penggunaan PET Colorado lengkap. Supaya lebih paham, saya demonstrasikan dulu. Nanti kalian gantian yang melakukan menggunakan PET Colorado. Ini kalau belum paham bisa sambil ditanyakan. Oke, kalau gitu saya coba demonstrasikan dulu ya. Coba Ardin, di situ tampilannya apakah sudah masuk ke PET Colorado? Belum Pak, masih seperti tampilan Oh, iya. awal ini. Oke, saya stop dulu deh. Kalau gini sudah belum ya? Udah Pak. Oke. Tapi Jadi ingat ya, data tadi sudah kita punya PEI sama PEB. Kalau sudah, kita masuk ke website dari PET Colorado-nya. Di sini diketikkan. Kalau sudah, ini adalah halaman paling awal dari PET Colorado. Kalau sudah, kita masuk ke menu simulation untuk melakukan simulasi. Kalau sudah, kita masuk ke chemistry ya. Karena di sini PET Colorado sebenarnya nggak cuma kimia, bisa matematika, fisika, biologi. Karena kita belajar kimia, kita masuk ke chemistry ya.
Kita klik chemistry. Oke. Kalau sudah, di sini banyak menu-menu simulasi yang bisa ditampilkan di pelajaran kimia. Kita scroll dulu, kita pilih yang molekul shapes, bentuk molekul ini ya, yang ini nih. Kita klik. Kalau sudah, kita tekan tombol play di sini. Nah, baru kita pilih yang model. Nah, ini adalah tampilan awal bentuk molekul yang ada di pad Colorado. Cara ngisinya gimana nih? Cara ngisinya kita masukkan PEI-nya. PEI tadi kan pasangan elektron ikatan. Elektron ikatan bisa ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Ini bonding ini bagian PEI-nya ya. Kemudian untuk PEB-nya tadi kan ada PEI sama PEB. Itu di lone pair di sini. Ya, sesuai sama jumlahnya. Kita coba. Tadi datanya kan H2O. H2O itu PEI-nya 2 tadi ya. PEB-nya 2. Ikatannya ikatan apa tadi ya H2O ya? Ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3? Tadi tunggal, Pak. Tunggal ya. Berarti PEI-nya ada 2 ya. Kita masukkan sini deh. Karena tunggal kan pakai yang ini. Kita klik 1. Karena ada 2, kita klik lagi 2. Nah, sudah kan? Berarti PEI-nya sudah terpasang sini. PEI-nya 2. Terus tadi PEB-nya ada berapa? 2 juga, Pak. Ada 2 2, juga. Pak. Berarti kita masukkan di sini lone pair di sini. Lone pair ini untuk PEB-nya. Kita masukkan 1. Karena 2, kita masukkan lagi ke 2. Nah, ini adalah bentuk molekul dari H2O. Kalian bisa klik di sini baru ditahan, bisa diputar-putar supaya lebih jelas. Ini adalah bentuk molekul dari H2O. Di sini, tadi kan awalnya nggak ada PEB-nya nih. Kalau dikasih PEB kok jadi bengkok ya? Nanti silahkan didiskusikan sama teman-temanmu berdasarkan bahan bacaan, referensi internet, kenapa bisa seperti ini. Ya. Nah, terus bentuknya namanya apa? Bisa kita lihat di sini. Molekul geometri. Nah, di sini band. Ini bahasa Inggris ya. Intinya artinya ini bengkok di sini. Kalau mau lihat bentuk molekulnya tanpa PEB bisa di sini. Yang show lone pair ini kita nonaktifkan, nah seperti ini. Kalau mau lihat nih sudutnya berapa ya, bisa juga di sini ceknya. Show bond angle ya. Nah ini. Nah seperti itu. Jadi urutannya itu sudah lengkap di LKPD dari mulai menentukan konfigurasi elektron sampai menentukan bentuk molekulnya apa. Kalau sudah, silakan dimasukkan ke LKPD. Ingat ya, ada perintah di situ disuruh gambar ulang. Berarti digambar nih bentuknya gimana. Silakan dicari posisi yang enak supaya kalian lebih gampang gambarnya. Begitu caranya. Kira-kira sampai sini dulu deh. Bisa ya? Atau ada yang mau tanyakan? Bisa ya? Bisa semua ya? Pak, bisa, Pak. Oke, kalau bisa sekarang silahkan bersama kelompok didiskusikan molekul yang kalian dapat tadi berdasarkan undian apa dituliskan dulu. Kalau sudah dituliskan konfigurasi elektronnya, ya baru masukkan elektron valensinya berapa, buat struktur Lewisnya sesuai sintak sesuai langkah yang ada di LKPD. Baru tentukan PEI, PEB, baru kita masuk ke pad Colorado, ya. Ya, Pak. Oke, kalau gitu silahkan dicari dulu. Silahkan didiskusikan dulu sama temennya. Ada 5 di situ. Oke. Berapa lama diskusinya, Pak? Ini kita sekitar sudah 20 menit. 40 menit cukup paling ya. Dicoba dulu deh 40 menit deh. Oh iya, Pak. Siap. Oke, silahkan. Didiskusikan dulu. Oke, tinggal 1 menit nih. Sudah semua ya? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, silakan dicari dulu. Agak cepat deh ya. Silakan.
Oke, waktunya habis nih. Sudah ya? Sudah dapat semua ya? Dari 5 bentuk molekul? Halo, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Kalau Pas. sudah, sekarang bergantian deh. Kita coba 2 kelompok dulu ya. Kelompok pertama silahkan disajikan, ditampilkan, diceritakan, maju ke depan kelas perwakilannya. Silahkan dikemukakan hasil pengamatannya. Mulai dapat molekul apa, konfiguratornya gimana, interferensinya berapa, terus PEI-nya berapa, PEB-nya berapa, bentuk molekulnya itu namanya apa. Gitu ya. Coba kelompok 1 deh, kelompok 1. Iya, Pak. Ada Kelompok teman saya yang mau presentasi, Pak. Jadi di kelompok kami, Pak, dapat senyawa CH4. Hasil diskusinya kami untuk konfigurasi elektronnya untuk unsur C ada 2 kulit. Kulit pertamanya 2 elektron, kulit keduanya 4 elektron. Elektron valensinya 4. Kemudian untuk unsur H, elektron valensinya 1, Pak. Dan setelah kami susun dalam struktur Lewis, Yap. kami dapat bahwa ada 4 pasangan elektron ikatan dan tidak ada pasangan elektron bebas, Pak. Oke. Jadi Dan atom pusatnya C, Pak. Dengan molekulnya? nota dengan bentuk oh. molekul yang dihasilkan adalah tetrahedral, Pak. Oke, jadi bentuk molekulnya itu tetrahedral, gitu ya, Pak. kelompok 1 ya. Ya, Pak. Oke, coba kelompok lain ada nggak yang dapat CH4? Benar nggak kira-kira jawabannya? Atau ada yang kurang tepat? Kelompok lain, coba. Benar ya? Saya, Pak. Kelompok 2. Iya. Bu? Kelompok saya pasti benar jawabannya. Oh, siap. Jadi benar ya, karena yang lain kayaknya benar semua nih. Jadi sama ya jawabannya Sama, untuk Pak, sama. CH4 itu tetrahedral. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat kelompok 1. Tepuk tangan. Oke. Keren. Coba sekarang kelompok 2 deh. Siapa tadi, Bu? Tadi Wardah ya? Iya, Pak. Wardah dapatnya molekul apa coba yang beda coba? Saya dapatnya NH3. NH3, coba silakan. Ya, jadi berdasarkan hasil kelompok saya, konfigurasi elektron kita bagi menjadi atom N dan atom H. Elektron valensi yang kami peroleh, kalau N atau nitrogen, elektron valensinya 5, kalau H elektron valensinya 1. Kemudian kita buatkan struktur Lewis, kami peroleh PEI-nya sama dengan 3, kemudian PEB-nya 1. Dan dari hasil PEI dan PEB-nya, notasi yang kami buat itu AX3E. Setelah kami lihat tabel, ternyata AX3E itu bentuk molekulnya adalah trigonal piramida. Itu, Pak, hasil diskusi kelompok kami. Oke, terima kasih Wardah. Trigonal piramida tadi ya, NH3. Kelompok lain ada yang dapat NH3 nggak? Jawabannya sama nggak ini? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya, kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat Wardah. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang semua kelompok sudah maju presentasi ya. Jadi intinya bentuk molekul itu sangat dipengaruhi oleh namanya domain kemarin ya. Pasangan atom ikatan dan pasangan atom bebas. Oke, sebelumnya ada yang bisa buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini dikaitkan nih tadi bentuk molekul sama apa namanya pasangan elektron itu gimana? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Coba satu orang. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa ya? Iya, coba deh. Nah, siapa? Irma, Pak. Oh iya, boleh Ya, Irma. Pak. Kalau yang saya dapat dari pembelajaran hari ini tuh saya dapat menyimpulkan kalau dalam ikatan kovalen itu, Pak, terdapat pasangan-pasangan elektron. Nah, pasangan-pasangan elektron ini dia memiliki muatan yang sejenis.
sehingga nantinya bisa membuat ada gaya tolak-menolak, Pak, yang bisa menghasilkan jarak antara atom tersebut. Mungkin itu, Pak, yang dapat saya simpulkan. Oke. Terima kasih ya Irma ya. Jadi benar ya kata Irma tadi ya. Jadi kalau dalam ikatan kovalen itu kan terdapat pasangan-pasangan elektron gitu tadi kata Irma ya. Pasangan elektron itu bisa pasangan elektron ikatan, bisa Bisa pasangan bebas elektron juga. bebas. Nah, karena itu muatannya sama, kalau muatannya sama kan pasti terjadi tolak menolak kan? Makanya ada jarak gitu ya. Satu atom sama atom yang lain itu menghasilkan jarak, jadi tolak menolak gitu ya. Makanya itu ada yang bengkok, ada yang lurus dan sebagainya. Nah, kalau ditanya lagi nih untuk urutan kekuatan pasangan elektron. Jadi untuk pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas itu tolak menolaknya paling besar. Kemudian yang kedua pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Kemudian yang ketiga pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Jadi intinya bentuk molekul itu sangat dipengaruhi oleh pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Seperti itu. Bisa ya? Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, bisa semua ya? Bisa, Pak. Oke, kalau sudah, sebelum kita tutup nih, masih belum ya, sebelum waktunya. Coba, gimana pembelajaran kita hari ini? Coba dikaitkan sama, tadi kan saya pakai model belajaran pakai masalah tuh, terus pakai media Pectorado. Gimana perasaan belajar kita hari ini? Coba satu orang, siapa selain yang sudah ngomong tadi deh, siapa coba, rasanya gimana? Senang atau enggak? Senang itu kenapa? Coba. Saya Pak, Oke, ye, Febri. perasaan saya senang Pak karena bisa tahu bentuk apa ini gambar bentuk molekulnya Bu Pak secara apa ini 3 dimensi 3D. Iya. Belum pernah ya Febri lihat atau pakai Pectorado belum pernah ya? Belum pernah Pak. Oke. Jadi itu ya. Oke. Sebelum selesai, supaya kita bisa ngukur nih pemahaman kalian terkait pembelajaran kita hari ini, saya kasihkan soal evaluasi dulu ya. Cuma ada 10 soal nih pilihan ganda semua. Silakan dikerjakan di rumah ya. Silakan dikerjakan di rumah. Oke, saya berikan dulu. Nanti silakan dikerjakan. Kapan dikumpul Pak? Dikumpulnya sekarang hari apa nih? Hari Rabu ya. Besok kita ada kimia lagi ya? Kalau besok bisa nggak nih kira-kira? Tidak, Pak. Tidak Pak, banyak tugas Pak. Banyak tugas. Ya, Ya Pak. dicoba aja dulu ya, dicoba besok kita bahas deh hasil kerjaannya. Oke? Kalau gitu, oke, silakan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, silakan dibersihkan dulu apa yang ada sampah-sampah yang ada di sekitar kalian. Nanti dipungut, dimasukkan ke tempat sampah. Kalau sudah, silakan tadi Ardin yang memimpin doa ya. Kita tutup dulu deh. Silakan Ardin memimpin doa penutup. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, sebelum kita keluar kelas pada hari ini, marilah kita membaca doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Doa saya pimpin. Doa selesai, saya kembalikan sama Pak Guru. Terima kasih Ardin. Oke, cukup pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Heni sama Ibu Nani. Ya, terima kasih Pak Wawan untuk pemaparannya. Pak Wawan sudah di stop share? Oh, maksudnya bukan stop share, apa record?